Kita perhatikan di samping. Setiap huruf alif lam ti dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1. Rumus 1 yang warna rumus 1 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, Bapak dan Ibu, saudara semuanya, semoga dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita belajar tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga barokah, dan semoga bisa pergi ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 258. Akan tetapi sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 258 ini. Nah, karena pada sebelumnya kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi video tidak terlalu lama, sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan penjelasan yang pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami oleh saudara semuanya yang belajar tajwid Al-Quran. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini, sampai sini, dari sini sampai selesai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan perlahan-lahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus saudara ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan saudara semuanya langsung dapat memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, kita bahas tajwidnya. Pertama, ko dibaca panjang. Perhatikan di samping
Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 3 yang warna hitam. Nah, namun sebelum itu perhatikan di samping itu huruf mad itu ada 3. Nah, itu huruf mad itu ada 3 tuh yang warna hitam tuh. Yang nomor 1 huruf ya sukun sebelumnya baris kasroh. Yang nomor 2 huruf waw sukun sebelumnya baris dhammah, dan yang nomor 3 huruf alif yang sebelumnya baris fathah. Nah, itu huruf mad itu ada 3. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif tapi disambung dengan huruf qaf. Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah. Ini baris 1, bentuknya tuh mereng seperti ini, mereng di atas huruf seperti ini. Ini namanya harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga ko dibaca panjang. Jadi rumus 3 yang warna hitam itu huruf alif pasangannya ini harokat fathah, sehingga ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qala Ibrahim. Di sini ada huruf ba, kemudian dia sukun. Tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, mungkin saudara dulu ketika belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati, itu maksudnya huruf sukun, sama saja. Nah, huruf ba ini dia sukun atau mati. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada berapa? Ada 5. Salah satunya huruf ba. Jadi huruf-huruf yang 5 itu apabila dia sukun, pantulkan cara bacanya. Nah, ib begitu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat, atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah bacaan seperti ini. Beda ceritanya kalau kita misalnya membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf qalqalah. Nah, maka itu dinamakan dengan qalqalah kubra. Sedangkan ini kan dia di tengah bacaan, kita tidak berwakaf di huruf ba, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Ibro ro dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada harokat fathah berdiri. Harokat fathah kan tadi bentuknya seperti ini, mereng seperti ini kan, mereng di atas huruf seperti ini. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, nah, bentuknya itu seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini tuh dibaca panjang. Nah, sehingga ro dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Nah, ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Nah, maka cara terbaik bagaimana cara menentukan panjangnya mad, panjangnya gunnah atau dengungan. Nah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Qala Ibrahim. Kemudian huruf ro memiliki harokat fathah. Huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ro-nya kita tebalkan. Ibro seperti itu. Kemudian hi dibaca panjang berjumpa dengan huruf, kemudian di bawah huruf tersebut ada tanda baca kasroh atau harokat kasroh berdiri. Harokat kasroh itu kan seperti ini, baris 1, bentuknya tuh mereng di bawah huruf seperti ini, baris 1 mereng di bawah huruf seperti ini. Ini namanya harokat kasroh nih. Harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Tapi kalau harokat kasroh itu bentuknya dia berdiri seperti ini,
berbentuk alif kecil seperti ini nih, ini menandakan huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga H ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Ibrahimu fa innallah. Kemudian di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, ini perhatikan di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah, atau disebut juga dengan wajibul gunnah begitu. Perhatikan catatan kecil yang kami buat di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid, yang masih pemula nian dalam belajar tajwid, tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin, itu tetap ada tanda tasydidnya, tapi dia hukumnya bukan gunnah. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, jadi kalau ada huruf non bertasydid atau mim bertasydid, nah kita perhatikan di sininya ini, kita perhatikan. Sebelum non bertasydid atau mim bertasydid itu kita perhatikan. Ini non bertasydid nih. Kalau di sininya nih, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki harokat kasroh, fathah atau dhammah, maka non atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya gunnah, jawab saja apa hukumnya nun bertasydid, apa hukumnya nun bertasydid, apa hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah, jawab saja hukumnya gunnah. Jadi catatan kecil di bawah itu tidak perlu saudara jelaskan, tidak perlu, karena itu hanya saran saja untuk mempermudah saudara dalam belajar seperti itu. Karena dia gunnah, maka suaranya itu kita tahan. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa innallah, seperti itu. Fa innallah. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa kita dengan lafaz Allah. Ini kan lafaz Allah nih. Sebelum lafaz Allah ini ada harokat fathah, baris 1 mereng di atas huruf. Tadi sudah kami jelaskan harokat fathah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada harokat fathah, maka lafaz Allahnya itu ini dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi huruf lamnya ini huruf lam yang di tengah nih, ini huruf lam jalalah, huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Huruf lam jalalahnya ini dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga ini dibaca fa innallah, seperti itu. Ditebalkan lafaz Allahnya itu, ditebalkan. Jangan dibaca fa innallah, jangan, tapi dia ditebalkan. Fa innallah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi nih, atau huruf alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam. Kita perhatikan di samping. Setiap huruf alif lam apabila berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif lam, setelahnya di sini masih huruf lam lagi, sedangkan huruf lam ini termasuk huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya ini dibaca idgham, dibaca idgham. Nah, jadi cara membacanya itu dari na ini langsung ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Fa innallah, seperti itu. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, nah, tanda baca fathah berdiri atau alif kecil. Jadi huruf di atasnya ada tanda seperti ini, ya. Alif kecil seperti ini, maka dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Akan tetapi di sini ada tambahan pengetahuan. Kalau saudara membaca Al-Quran Madinah, atau biasa disebut Al-Quran Mushaf Madinah, Al-Quran cetakan Madinah, silahkan saudara cari tuh
Di internet banyak tuh Al-Qur'an Madinah, atau misalnya semoga saudara bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci, membuka Al-Qur'an Madinah di sana. Ketika membaca Al-Qur'an, di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini. Tanda alif kecil seperti ini tidak ada. Tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah dibaca panjang itu tidak ada. Akan tetapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya dari segi penulisan kalau Al-Qur'an Madinah itu di atas lafaz Allahnya itu tidak ada tanda seperti ini, tidak ada. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Seperti itu. Nah, itu tambahan pengetahuan. Fa innallaha ya'ti, ti dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus satu yang warna rumus satu yang warna hitam. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun seperti ini. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada ini baris kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada baris kasroh. Maka huruf yang memiliki baris kasroh ini dibaca panjang. Hanya ti kita panjangkan, ya ti gitu. Ti kita panjangkan. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Nah, ya ti begitu. Ya ti bisyamsi minal. Di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf shin. Nah, kita lihat lagi di samping. Setiap alif lam berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf shin termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Bisyamsi minal. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf mim. Kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam berjumpa dengan salah satu 14 daripada huruf di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Nah, kalau alif lam qamariyah, lihatin di sini. Kalau alif lam qamariyah itu huruf lamnya dia dibaca jelas terbaca, dibaca dia. Nah, di sini kan kalau alif lam qamariyah itu di huruf lamnya itu ada tanda sukunnya nih. Nah, kita baca minal, nah, terbaca huruf lamnya. Alif lam setelahnya huruf mim, karena huruf mim huruf qamariyah maka hukumnya alif lam qamariyah. Sehingganya huruf lamnya terbaca dia minal. Kalau syamsiyah tadi kan huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya. Kalau qamariyah huruf lamnya ini ada tanda bacanya nih, ada tanda sukunnya begitu. Makanya alif lam qamariyah biasa disebut juga dengan izhar qamariyah, seperti itu. Minal masyriqi fa'ti biha. Huruf ra memiliki harokat kasrah. Ini baris 1 di bawah huruf harokat kasrah. Huruf ra memiliki harokat kasrah, maka huruf ra dibaca tarkik, dibaca tipis, sehingga pangkal lisan kita tidak naik terangkat ke atas. Nah, tipiskan huruf ra-nya. Masyriqi fa'ti biha. Ha dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Ini sama dengan yang ini tadi nih. Sudah kita bahas tadi di sini nih. Karena di sini ada alif. Ini alif nih disambung dengan huruf ada alif. Ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Sehingganya huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Biha minal maghribi. Di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf mim lagi. Yang tadi di atas sudah kita jumpai ini. Apa hukumnya ini? Kita lihat di samping. Huruf mim ini termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim. Sedangkan huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah, seperti itu. Minal mau. Huruf ra memiliki harokat kasrah. Tadi di atas sudah kita jumpai juga. Maka huruf ra-nya dibaca apa? Dibaca tarkik, dibaca tipis. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Tapi di sini huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis, karena di sini kan huruf lam bertasydid nih. Maka kalau diurai maka dia ada 2 huruf lam. Huruf lam yang satunya dia tidak ditulis. Kemudian maka di sini huruf alif, huruf lam yang satunya nggak ditulis, baru langsung ke huruf lam yang ini. Sedangkan huruf lam yang ini kita lihat di samping itu termasuk huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Kalau yang di atas ini tadi huruf lamnya ditulis nih. Kalau yang ini dia tidak. Begitu. Fabuhitalladzi, dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 1 yang warna hitam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Sehingganya zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat.
Fabuhital ladzi kafar. Kemudian kalau kita berwakaf di huruf ro, berhenti kita di huruf ro untuk mengambil nafas, kita baca kafar. Jangan dibaca kafaro, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita berhenti, berhenti tepat di huruf ro. Huruf ro tidak dibaca panjang, maka karena kita berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan sehingga dibaca kafar, seperti itu. Kemudian huruf ro-nya ini kan dia sukun karena disukunkan, mati karena kita matikan, sebab kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang tadi. Nah, kalau huruf ro ini sukun, maka kita perhatikan harokat sebelumnya itu kita perhatikan. Ini huruf ro sukun. Kalau di sininya ini ada harokat fathah nih, atau harokat dhammah, tapi di sini harokat fathah nih yang kita temui, maka huruf ro-nya pun dibaca tabkhim, dibaca tebal seperti itu. Sehingga kita tebalkan kafar, begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama, berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Nah, kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Kemudian di sini wallah. Nah, di sini lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat fathah nih. Nah, tadi di atas sudah kita bahas juga nih. Nah, di sini tadi nih. Nah, sama nih penjelasannya. Lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat fathah, maka lafaz Allahnya ya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Jadi huruf lamnya ini nih, huruf lam jalalahnya ini, huruf lam nih yang di tengah nih. Nah, ini lam jalalah namanya. Dibaca tabkhim, dibaca tebal. Wallah, seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk tanda baca dia. Yang pertama yakni ini harokat fathah yang dapat menebalkan lafaz Allah. Kemudian yang kedua harokat dhammah, bentuknya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran misalnya berjumpa lafaz Allah, sebelum lafaz Allah misalnya di sininya nih ada harokat dhammah, maka lafaz Allah juga dibaca tabkhim, dibaca tebal seperti itu. Wallah. Kemudian di sini alif lam, setelahnya huruf lam. Nah, kita lihat di samping. Nah, tadi sudah kita bahas juga nih. Jadi sekilas-sekilas saja karena sudah kami jelaskan dengan detail dari di atas. Nah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Karena di sini alif lam berjumpa dengan huruf lam yang di tengah nih, sedangkan huruf lam ini huruf syamsiyah. Nah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Tanda panjangnya mana ini? Nah, ini fathah berdiri nih atau alif kecil. Nah, wallah mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wallahu la dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau ini tadi yang warna biru, rumus 3 yang warna biru. Kalau ini rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Ini alif. Ini alif disambung dengan huruf lam. Nah, ada alif, sebelum huruf alif ada nih harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya la dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La yahdil, di sini ada alif lam, setelahnya adalah huruf qaf atau alif lam yang berjumpa dengan huruf qaf. Kita lihat di samping, huruf qaf termasuk salah satu huruf qamariyah. Alif lam berjumpa dengan huruf qaf, huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Yahdil qaw. Di sini ada huruf waw sukun. Nah, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, setelahnya adalah harokat fathah. Nah, perhatikan di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Kalau ada huruf waw sukun, ada huruf waw ada tanda sukun, sebelum waw sukun ini ada harokat fathah, maka ini adalah huruf lin. Nah, sehingga cara membacanya dibaca lunak. Qaumaz zalimin, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf dha. Nah, kita lihat di samping huruf dha termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf dha. Huruf dha termasuk huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, kemudian dha dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru.
tanda panjangnya ini nih. Karena di atas huruf dha ini ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, sehingga dha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Zalimin, min ini dibaca panjang, min yang kita panjangkan. Ini namanya mad arid li sukun, Namun sebelum itu, perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak rumus 1. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh nih. Nah, ini baris 1 di bawah nih harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada baris 1 di bawah, maka huruf yang memiliki baris 1 di bawah ini dibaca panjang, sehingganya mi dibaca panjang. Ini pada awalnya dia mad tabi'i, sama dengan yang ini tadi. Ini sama pada awalnya mad tabi'i. Akan tetapi mad tabi'inya ini berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, berubah nama dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kita dalam setiap kali membaca Al-Qur'an, kita harus memilih. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Tidak boleh selang-seling, di atas dibaca 4 harokat, di tengah dibaca 6 harokat, bawahnya lagi dibaca 2 harokat mad arid li sukunnya, tidak boleh. Jadi harus sama seperti itu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kalau kita berwaqaf di huruf nun, kita baca zalimin. Jangan dibaca zalimina, jangan, tapi dibaca zalimin. Huruf nunnya kita sukunkan, huruf nunnya kita matikan. Kenapa begitu? Sama penjelasannya dengan di atas ini tadi. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an, kita berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berwaqaf di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang. Karena kita berwaqaf di huruf nun tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan sehingganya dibaca zalimin. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim, ini namanya waqaf jaiz nih. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, boleh berwaqaf, boleh juga diwasalkan. Nah, mau berhenti di sini silakan, tidak juga tidak apa-apa, seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita itu berwaqaf di setiap akhir suatu ayat, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qala Ibrahimu fa inna Allaha bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami senantiasa mendoakan siapapun yang belajar di channel ini, semoga yang belum lancar Allah berikan kemudahan sehingga bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Yang belum memahami tajwid, semoga segera dapat memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.